Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan lanjutkan updatean energi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di game ini dengan pasangan selingkuhannya ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja Mari mulai. Oke, ini di sini, kemudian ini di sini, kemudian ini ada di sini, dan kemudian ini ada di sini. Oke, baik-baik. Jadi ini ya tadinya kalau Mari lihat selingkuhannya Gemini kayak yang seseorang merasa gak enak gitu ya, dijadikan sebagai selingkuhan gitu ya. Dia mungkin di situ tuh ada rasa bersalah, ada ikatan peraturan moral yang membuat dia merasa gimana gitu ya. Ini ngapain aku jadi selingkuhan Gemini? Wah, bagaimana ini? Macam-macam di situ ya, ada gejolak batin di situ. Nah, tetapi makin ke sini, Mari rasa pas selingkuhannya Gemini ini tuh dia kok kayaknya sudah mendapatkan satu perspektif gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan dengan berhubungan sama Gemini ini tuh nggak buruk-buruk banget kok gitu, nggak juga salah, wah nggak juga ini tuh keliru kayak gitu ya. Adalah dapatnya dia alasan untuk bisa tetap ngelanjutin hubungan ini. Apakah di situ juga bisa yang kayak ketika bersama dengan Gemini dia memperhitungkan benefit di situ gitu ya. Jadi ada keuntungan yang bisa dia dapatkan. Minimal mungkin ya dia bisa melepaskan kesunyiannya dia, kesepiannya dia di malam minggu. Kayak gitu ya. Jadi jika kemarin statusnya dia jomblo akut gitu ya, ini sudah ada yang chattingin dia tiap hari gitu ya, sudah ada yang ngajak dia untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi ibaratnya nggak gabut-gabut lagi lah gitu. Udah ada seseorang yang menyibukkan hari-harinya dia gitu ya, minimal di sana, minimal. Nah, mungkin juga di awal relationship ini ada kemungkinan dia itu tuh nggak paham, dia tuh nggak ngerti bahwa Gemini ini tuh sudah punya pasangan gitu ya. Ada kecurigaan di situ gitu. Nah, kecurigaan ini kemudian diselesaikan gitu ya dengan terbukanya fakta siapa Gemini ini yang sebenarnya. Nah, disitulah tadi yang kata Mari mungkin ada pergolakan di sana gitu ya. Satu sisi sudah terlanjur mungkin mencintai gitu ya, sudah terlanjur untuk bersama dengan Gemini, sudah dapat enaknya gitu ya. Nah, disitulah ditambahkan alasan-alasan berikutnya, apa sih dampak baik dari berhubungan dengan Gemini ini, walaupun posisinya dia sebagai orang ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi seseorang ini tuh ya yang menjadi selingkuhannya Gemini, saya rasa dia bukan lagi pure soal bahwa menjalani hubungan ini karena di situ ada rasa sayang, di situ ada rasa cinta gitu ya. Tapi di situ masuk ada kepentingan pribadinya dia. Nah, di situ makanya dia yang semakin percaya diri untuk ngejalanin hubungan sebagai orang ketiga dalam relationship-nya Gemini
dengan pasangan sahnya Gemini gitu. Ya, mungkin juga seseorang ini untuk saat sekarang yang oke, aku dijadikan orang ketiga, tapi di situ tuh ada syaratnya gitu ya. Jadi dia mengajukan beberapa syarat kepada Gemini ini. Syaratnya kamu harus bisa adil antara aku dengan pasangan sahmu, misalnya kayak gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalaupun dia tidak dengan gamblang menyampaikan kepada Gemini syarat dan ketentuan ini, di sini dia dengan intelijensinya dia tingkat tinggi gitu ya, dia mulai memperhatikan Gemini ini diam-diam kayak gitu ya, minimal diam-diam. Ini apa ya? Apakah memang benefit yang aku harapkan bisa aku dapat dari Gemini ini bukan hanya sebatas harapan, tetapi memang termanifestasi dalam bentuk nyata gitu ya. Misalnya dia punya pertimbangan, wah biar aku ini nggak begitu capeknya bekerja, ada Gemini yang membantu aku, mensupport aku dari sisi keuangan. Nah di sini dia mulai melihat apakah betul gitu ya, bahwa Gemini ini tuh mau hadir dalam hidupnya dia, memberikan dia bantuan finansial itu gitu ya. Kalau untuk saat sekarang ini masih banyak nih hayalan-hayalannya ya di kepalanya ini, selingkuhannya Gemini. Hayalan-hayalan ini yang satu persatu ya dia harapkan termanifestasi gitu ya, termaterialkan, bukan hanya sebatas terhenti di dunia potensi, tetapi berwujud dalam dunia nyata. Nah, seperti itu ya. Dan orang ini mari lihat lumayan bermain hati-hati di sini gitu ya. Setidaknya untuk bulan September ini dia bisa bilang itu ke dirinya dia bunyi ke dirinya dia, kalau dalam hubungan ini yang adanya lebih banyak kerugiannya gitu ya, walaupun untuk diri dia pribadi tetap ya nggak mau ngarepin yang buruk-buruk terjadi, kekecewaan atas impian dan harapan itu terjadi gitu ya. Nah, tetapi di sini dia yang berlogika juga, dia di situ tuh mengajak dirinya dia untuk berealistis pula gitu ya. Kalau misalnya lebih banyak kerugian daripada keuntungan, dia mungkin akan bilang, aku akan sedikit nge-push Gemini ya untuk berusaha lebih lagi. Tapi apabila upaya usahaku ini tuh mentok, gagal ujungnya, udah aku cabut gitu. Tapi setelah setelah mengambil tindakan untuk mengupayakan pula gitu ya, mengupayakan pula agar yang dia mau itu tuh bisa terwujud gitu ya. Jadi nggak yang hanya diam-diam saja berharap pasif saja ya, biar Gemini sayang sama dia, biar Gemini cinta sama dia, biar Gemini peduli sama dia. Dia nggak yang hanya mengambil sikap pasif, diam menunggu saja, tetapi melakukan tindakan dan upaya juga. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian Gemininya sendiri. Oh. Ya. Oke. Jadi kalau Marliat ini bisa sebenarnya ya hanya perselingkuhan secara emosional saja, sesungguhnya seperti itu ya. Jadi gini juga ini, setelah Mari tarik energi dari Gemininya,
nampaknya skenario dalam asmara ini ya, ini ya si pasangannya Gemini ini boleh jadi dia orang yang nggak pakai tedeng aling-aling juga gitu ya. Maksudnya gini, kayak kata Mari tadi, ini kan orangnya bukan yang sifat bawaannya itu tuh pasif ya. Dia ini kan orangnya lumayan aktif ini kalau Mari tangkep gitu ya. Aktifnya dia ini tuh tahu yang dia maui dalam kehidupannya dia, terutama untuk saat ini apa gitu ya. Jadi mungkin dia tidak sebegitu romantisnya barangkali kayak gitu ya. Jadi men-challenge Gemini iya gitu ya, itu juga bisa men-challenge Gemini iya. Tetapi jangan-jangan ada situasi yang dimana terjadi dia mode transaksional gitu ya, terjadi dia mode transaksional. Jadi ibaratnya kalau Gemini ini datang dengan melenggang kangkung ke hidupnya dia, tapi nggak membawa dampak apa-apa, maka sudah pasti dia daripada ngedumel gitu ya, daripada sewot-sewotan, mencak-mencak sendiri, mendingan dia ini tuh memilih untuk yang ya udah aku usahakan sendiri, entah bagaimanapun itu caranya. Sama kamu ya aku usahain gitu ya, biar kamu datang bukan hanya seenak-enaknya kamu aja datang gitu ya, nggak bawa apa-apa, nggak memberi impact apa-apa, tapi kamu datang untuk memberikan sesuatu kepada aku gitu. Dan ingat ya, ini jangan melulu ditatap si selingkuhan ini tuh materialis gitu ya, cewek matre atau cowok pengerat gitu ya, pengerat itu ya bahasanya, pengaret ya. Nah kayak gitu ya, karena boleh jadi kebutuhannya dia kayak kata Mari tadi, hanya biar ada seseorang yang menyapa dia gitu ya, ada seseorang yang mencukupkan dia dari sisi emosionalnya dia gitu ya, ada teman yang bisa dia hubungi kapan dia merasa butuh berbicara dengan seseorang gitu ya. Ada orang yang mencairkan suasana dingin dalam hidupnya dia dengan memberikan kehangatan. Itu kan juga bisa ya. Gak semua kan kebutuhan orang uang. Gak semua ya. Mau hanya sebatas mobil mewah, rumah gedong gitu kan. Ada yang membeli lauk pauk, beras, minyak goreng, kebutuhan dapur kan gitu. Kayak nggak semua ya. Nah di sana. Jadi kalau nggak bisa kamu datang dengan memberikan sesuatu untuk aku, ya sudah aku usahakan dengan yang lain. Nah ketika si selingkuhan pakai prinsip yang seperti itu, saya rasa ini kena banget, dirasakan banget sama Gemini. Gitu loh. Ya, dirasakan banget sama Gemini-nya. Nah, untuk beberapa mungkin bahkan ada di sini tuh kaum Gemini yang dia bisa aja mengaku bahwa dia aku udah usaha nih loh. Aku udah upaya ini loh. Tapi kok kayaknya aku aja orang yang mensuplai gitu ya. Boleh jadi ya sebenarnya bukannya Gemini di sini tuh nggak ngelakuin apa-apa, bahkan bisa saja dia ini sudah melakukan optimal, tapi ternyata kadar kemampuannya Gemini dengan apa yang menjadi harapan dari si selingkuhan ini berbanding jauh gitu loh ya. Misalnya contoh aja ya, digambarkan aja, si pasangan tuh butuhnya tuh 7, katakan 10 aja ya biar gampang. Si selingkuhan ini tuh butuhnya 10, tetapi Gemini dengan segala usahanya dia hanya bisa memberikan 4
maksimal 7 gitu. Tapi ini pun udah meras ini ya, udah upaya maksimal nih gitu. Tapi hanya mentok-mentoknya sampai di 7, dan ini membawa penilaian yang kurang gitu loh di matanya si selingkuhan. Nah, ketika si selingkuhan ini bilang apa yang kamu kasih sama aku tuh kurang. Nah, Gemini di situ bisa tahu, entah itu memang nggak dibacotin ya, memang nggak disampaikan secara verbal oleh si selingkuhan, tetapi bisa Gemini lihat dari sikapnya si selingkuhan gitu ya, pola tingkahnya si selingkuhan ke dia, dan itu cukup mengecewakan Gemini juga. Nah, di situ ya, kecewa dia. Jadi bukan hanya si selingkuhan saja yang punya harapan setinggi langit sesuai dengan dunia yang dia miliki, tetapi di sini bisa juga Gemininya sama aja sama si selingkuhan ini. Gitu ya. Setelah upaya maksimal yang dilakukan, tentu kebanyakan kita itu kan berharap ada feedback baliknya, ada setelah kita nge-give, ada yang bisa kita take, ya, ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita terima dari seseorang atau dari situasi tempat di mana kita berpeluh-peluh mengupayakan itu tadi, kan gitu ya. Nah, ternyata lebih banyak di situ perasaan yang tidak puasnya. Gitu. Ada ini mungkin Gemininya tuh jauh lebih emosional gitu ya daripada si selingkuhan. Maka tadi ada Mari sampaikan sekilas, seseorang ini tuh agaknya kurang mau ini bermain-main di dunia rasa. Lebih cenderung tuh, tapi bukan berarti dia orang gak berperasaan ya, tapi lebih cenderung dia tuh cepet menaikkan dirinya dia ke level untuk berlogika di situ. Jadi lebih banyak main pikirannya gitu ya, gak mau terlarut dalam perasaan. Sementara Gemini ini tuh bisa dia terlarut, dia lebih gampang untuk kali ini ya. Dalam kasus ini bersama dengan si selingkuhan yang ini, dia nggak tahu-taunya tuh terseret arus emosional, sehingga di situ ada banyak rasa ketidakpuasan gitu ya, merasa mungkin juga kayak tidak adil gitu ya. Aku nih loh udah jungkir balik gitu ya, tapi kok kamu tuh kelihatan hanya men-trigger aku untuk melakukan sesuatu padamu, tetapi kamu tidak melakukan hal untuk memberikan kepada aku gitu ya, tindakan untuk memberikan kepada aku. Nah, di situ ya. Jadi kalau mau ngebacot-bacot komplain gitu ya, menyatakan ketidaksetaraan, menyatakan ketimpangan. Nah, ini mungkin energi gambaran dari Gemini. Maka di sini tuh kalau Mari tangkep ya, ini untuk saat sekarang bisa kalau dicari-cari ya, siapa yang puas dalam relationship ya, walaupun nggak bisa dibilang puas banget, tapi itu bisa menjadi gambaran dari si selingkuhannya Gemini gitu ya. Sementara si Gemininya bisa hanya dapat bagian yang ambiarnya aja. Bisa seperti itu ya. Tetapi juga lagi-lagi ini energi Gemini loh. Orang-orang Gemini itu udah bawaan brojolnya nggak lama-lama gitu ya, terjebak dalam situasi emosional yang nggak enak. Pada akhirnya dia juga akan kembali ke tabiat asalnya dia, yaitu manusia yang lebih sibuk bermain-main di ranah pikiran. Oh, udahlah, emosionalku tidak terpuaskan olehmu, kok aku ini jadi ndak karu-karuan, kok aku ini jadi ambiar-ambiaran gitu ya. Ya udah, aku cari mode kesenanganku yang lain. Gitu ya, kecewa kepada si selingkuhan. Gemini di sini tidak berlarut-larut dan kemudian jatuh kepada status sebagai si seseorang yang menjadi pengemis cinta ya, tetapi ya udah, aku bebaskan diri,
ku cari jalan bahagiaku yang lain, cara bahagiaku yang lain. Nah, gitu ya. Jadi kayak yang mulai mungkin agak menganggap atau membiasakan diri untuk lebih semasa bodoh lah gitu ya. Nggak mau lagi aku usaha kayak kemarin-kemarin hari gitu. Kok kayaknya usahaku ini tuh nyata-nyata sudah aku rasakan ini usaha yang sia-sia gitu. Ini usaha yang nggak ini ya, nggak ada buah manisnya. Kok untuk saat sekarang masih buah masem atau kecutnya aja yang aku dapat. Udahlah, ngapain aku konyol di sini gitu ya. Kalau bisa ini si Gemini berujar-ujar di kita saat sekarang, ngapain konyol-konyol. Nah di sini, jadi untuk sepanjang bulan September atau dalam waktu dekat, maybe ini akan terlihat aksinya Gemini di bulan 10 kah, di bulan 11 kah. Pokoknya ini kan energi segera ya. Ini Gemini yang mungkin ya nggak akan melakukan hal seperti yang kemarin hari itu lagi kepada si selingkuhannya ini gitu ya. Udah ngerti dia bahwa emosionalnya dia nggak tercukupi oleh si selingkuhan, dia nggak mau konyol ya, nggak mau bodoh, dia berharap terus. Tapi di sini dia ngambil aksi gitu ya, ambil tindakan. Ya udah, nggak dengan kamu ya dengan yang lain kan aku bisa. Nah seperti itu. Atau yang oke, kali ini aku akan ngejalani relationship dengan kamu dengan cara yang lebih ringan lah. Aku nggak mau memaksakan diriku lagi. Aku nggak mau habis-habisan lagi sama kamu gitu ya. Aku nggak mau repot-repot gitu lah untuk kamu lagi gitu ya. Walaupun mungkin si selingkuhan apa repotnya ini si Gemini ini. Nggak ada repotnya dia. Ya bisa aja menurut perspektifnya si selingkuhan Gemini do nothing, nggak ngelakuin apa-apa. Tapi bagi Gemini kan dia yang tahu apa yang sedang dia lakukan atau apa yang sudah dia lakukan gitu ya. Kalau menurut dia ya tadi, wah ini udah ngabisin ini gitu ya, uang tabunganku udah habis nih untuk bawa kamu jalan-jalan gitu ya. Waktuku nih udah terbuang ini untuk kamu. Kalau Gemini menganggap bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga gitu kan. Nah di sana, jadi akhirnya bisa Gemini bukannya dia ninggalin gitu ya, tetapi ngejalani hubungan ini tuh nggak lagi hanya sekedar menyerahkan diri, memberikan energi gitu ya, mengalokasikan dana kah, waktu kah dan sebagainya hanya kepada si selingkuhannya ini. Nah seperti itu ya. Namun makin kesini memang mungkin nggak akan ada pertempuran verbal di sini gitu ya, walaupun ini sudah memainkan cara yang berbeda, terutama menjadi gambaran dari Gemini, nggak akan ada di situ tuh pertempuran gitu ya, nggak akan ada di situ percekcokan. Tapi kemudian dengan cara yang seperti ini saya rasa akan membawa kelegaan ya bagi masing-masing gitu, karena toh kayak kata Mari tadi, kalaupun si selingkuhannya Gemini ini merasa dia nggak bisa mendapatkan benefit dari Gemini, dia akan mengupayakan dengan caranya sendiri juga di sana. Jadi ini kayak ngambil trik masing-masing gitu loh. Dan boleh jadi kesibukan untuk mengupayakan kenyamanan, kesejahteraan hidupnya dia ini, dia akan ketemu gitu loh jalannya, dia akan ketemu caranya gitu ya, entah apapun itu jalan dan caranya. Nah seperti itu. Jadi akhirnya nggak lagi terlalu berharap satu sama lain karena sudah ketemu patternnya, udah ketemu modenya, udah ketemu tekniknya, udah ketemu jalannya, sehingga mari lihat koneksi ini tuh akan bisa jauh lebih baik lagi gitu ya. Belum tentu di sini jauh lebih baiknya itu lebih intim, lebih dekat, lebih mesra, belum tentu. Bisa aja ya udah karena sibuk masing-masing gitu ya. Udah ketemu bahagianya dengan cara masing-masing ya udah gitu. Jadi nggak saling musik, nggak saling ganggu gitu loh. Nah di sana ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces di situ. Berikut ada energi dari Taurus, Sagittarius hadir di sana.
Aquarius hadir di sana. Berikut ada energi dari Cancer, masuk energi dari Libra. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.